nggak ada tujuan saya. Nah, dia bilang kayak gini, saya kan lagi di endorse katanya. Coba, coba Anjing. dulu kan enggak nantang bahasanya. Ya, mungkin Delong masih dia nantang tuh saat backingannya tuh masih di belakang dia, terus giliran dia udah offset backingnya lepas tangan kali gitu Delong kali. Ya Maulan ini aman-aman aja Maulan. Dia kan pernah waktu itu dia mengundang si dokter Tirta ini kan, dia sendiri bilang nggak apa-apa nakal-nakal sedikit ngejual skincare nggak apa-apa katanya kan. Dia sendiri yang ngomong itu. Iya, dulu tuh yang saya pernah ngikutin TRL itu pas waktu kasusnya dia dijemput sama orang Mabes atau orang Polda di rumahnya. Oh, itu yang dia Itu Bang Rasman. sama-sama itu sama Kartika Putri yang dia mereview skincare-nya Kartika Putri itu. Mami naik ke atas dong. Udahlah bercanda kau ini kan orang di sini cuma lagi masalah diskusi bukan bercanda-candaan. Apa sih Uma? Jadi makanya agak lucu juga mereka baru Selamat malam semuanya. Malam. Malam umat. Sebenarnya Bang Delong dia itu Bang Delong sebenarnya dia itu menuai hasil yang menuai hasil yang dia tanam tuh Bang Delong. Dulu kan awal-awalnya mereview kan dia Bang Delong. Iya benar Uma. Awal-awal kan yang review dia yang produk itu memulai dia sendiri. Iya, mengkritik produk orang lain, memburukkan produk orang lain, menjatuhkan produk orang lain kan, menghancurkan produk orang lainnya. Sekarang kau tanamlah apa yang kau perbuat. Kau tuailah apa yang kau perbuat itu. Itu kan awal-awal Iya, sebelum dulu ada yang dokter review kan masalah dia Kartika semuanya. Putri itu kan. Iya, sebelum enggak Kartika Putri aja Bumi banyak dia mereview produk orang. Kan banyak dia mereview produk Kalau orang sekarang. Uma kalau yang sama Kartika Putri itu gara-gara Kartika Putri itu cuman di endorse bukan pemiliknya Uma. Iya. Iya, tapi kan dia nge-review yang mulai nge-review gitu loh. Iya benar. Tapi bukan milik Kartika. Dia ngejar Kartika karena Kartika itu mengendorse memberikan kata-kata kalau produknya seperti ini dan si DRL itu kayak nggak terima kalau ada overclaim atau bahan-bahan yang berbahaya gitu loh. Nah, sedangkan dia sendirinya usahanya seperti itu. Nah, makanya dia nggak bercermin dengan diri dia sendiri. Iya benar Iya, ternyata dia memproduksi produk barang yang dia keluarkan dia lebih parah dari yang dia review produk orang. Iya. Dulu keributan dulu tuh Kartika Putri, DRL sama Doktip dulu. Nah saya paham semua alur ceritanya, cuma makanya saya lucu begitu mereka bertanya, ya kan kapasitas Doktip apa loh? Kenapa nggak dari dulu orang itu berbicara begitu? Makanya itu yang kupertanyakan Delong dengan dokter Janet itu loh. Katanya apa namanya itu ketua dokter kecantikan Indonesia. Waktu saat DRL mereview produk orang, menjatuhkan produk orang ini, lu nggak bersuara. Nah, sekarang giliran Doktip muncul, lu bersuara. Kemana aja suara lu selama ini, dokter Janet? Kalau DRJ itu hitungannya dia emang agak sentimental dari awal kasus Doktip itu loh. Dan awal pertama kali itu tuh Kak Niki tuh sempat nge-support DRL untuk mereview. Tapi ketika tahu ternyata apa yang disampaikan sama DRL ini tidak sesuai dan dia juga malah mempromosikan dagangannya sendiri gitu kan. Yang dimana contoh penumbuh rambut sedangkan dia memakai wig gitu kan. Terus yang buat penghilang bopeng-bopeng sedangkan dia ada bopengnya juga gitu loh. Tadi nggak sesuai. Akhirnya Kak Niki tuh ikut speak up dan akhirnya tidak sejalan lagi gitu loh. Tidak mensupport karena ada kecurangan di situ gitu.
Dan kalau ke Savaya sebenarnya hampir 100 juta makan lobster. Gila gak tuh? Coba lihat review di itunya, di YouTube-nya yang terakhir. Bumi Ya, lagi makan apa Bumi? makanya jangan kalau siapapun nih ya yang kaya ya, jangan flexing-flexing ya kalau duitnya itu nggak benar. Benar setuju Bumi, setuju. Ya, kalau masalah itu kan pribadi orang, Bang. Jadi maksud saya gini, ini kita kalau saran saya kita fokus ke permasalahan. Nih saya sama Dedi ini dari dulu sudah diskusi tentang dokter dan DRL dari dulu. Makanya saya nggak sentimental kalau dia bela dokter, karena kami tahu dari awal di jalur ceritanya. Tuh, makanya si Dedi nyentil si siapa? Si Bis Dugong ya. Miss, sebenarnya nggak nyentil sih Bang Long, kayak ngingetin aja, ngasih alarm kalau si Miss Gus Gus biar nggak terlalu terlewat batas gitu loh. Bumi. Woi Bumi. Biar jangan sampai offset gitu loh. Iya. Minal aidin wal faidin ya. Bumi ada mau ya. Iya. Ini bersanda ini lagi pembahasan serius Buma Izin Wal Faizin juga Bang. Lama nggak satu komal ya. Ini aku lagi kesusahan sinyal di sini, kurang ajar dari tadi susah nyari sinyal. Aduh nggak tahu kenapa Ya nih. nggak apa-apa lah, woi. Gue juga lama Lagi- juga tuh kagak ketemu lagi di Bumi. luar. Nggak apa-apa Kak Mina, izin wal izin ya Bumi. Nah, lanjut. Nah, dulu kita diskusinya nih begini ceritanya. Apabila seorang pengusaha terus usahanya ada melakukan kesalahan, dikritik oleh seseorang, apalagi seseorang itu pengusaha, apakah boleh? Boleh sebenarnya. Cuma tergantung si pengusahanya ini bagaimana menyikapi kritikan itu. Gitu. Tapi kalau si pengusaha bukan memperbaiki yang dikritiknya itu, malah malah flexing, udah gitu malah ini yang perlu kita pertanyakan. Ada apa Bukan seorang ini, pengusaha? Ya Bang, lanjut Bang. Jadi itu yang harus kita pertanyakan. Kenapa seorang pengusaha dikritik oleh konsumen ataupun orang, tapi dia tidak memperbaiki, malah flexing, malah menjatuhkan, malah Anda ada aja. Nah, itu perlu kita pertanyakan. Gitu loh. Karena gini, semua perusahaan memang harus ada kritik dan saran. Sebuah produk yang dikeluarkan untuk masyarakat. Itu SOP-nya.